Halo, selamat pagi. Perkenalkan saya Selvia Evayanti Saragi, mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya, yaitu Karmi Oktaviani, akan sharing sedikit ke kalian tentang kepemimpinan mengenai gaya kepemimpinan dan komunikasi dalam organisasi. Organisasi adalah suatu sistem berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Artinya, organisasi jadi wadah dari kelompok manusia yang saling bekerja sama dan saling menguntungkan untuk kepentingan bersama dan terjadinya interaksi antar anggota. Pentingnya komunikasi dalam organisasi, karena struktur organisasi yang berbeda-beda dalam aktivitasnya perlu dikoordinasikan. Gaya kekuatan yang berbeda akan menghasilkan pencapaian tujuan yang berbeda pula, bergantung pada kondisi ketika gaya tersebut digunakan pimpinan suatu organisasi. Pimpinan suatu organisasi perlu memahami perbedaan pada sikap, perasaan, tingkah laku, kepribadian, dan kemampuan bawahan atau anggotanya. Karena setiap organisasi adalah unik dan memiliki situasi yang berbeda-beda, maka keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan tergantung gaya kepemimpinan dari pimpinan. Pemimpin berperan penting dalam menyusun strategi untuk menjadikan organisasi fleksibel dan inovatif. Pemimpin yang kompeten serta dapat menjadi agen perubahan sekaligus teladan bagi anggota, sehingga mampu mendorong mereka menjalankan organisasi. Kemampuan pimpinan dalam mengarahkan bawahan disebut dengan gaya kepemimpinan, sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. Model gaya kepemimpinan. Ada 3 model gaya kepemimpinan. Nah, yang pertama, kepemimpinan otoriter adalah model kepemimpinan yang bersifat sentralisasi wewenang. Pada model kepemimpinan otoriter, kekuasaan atau wewenang berpusat pada pemimpin. Yang kedua, kepemimpinan partisipatif adalah pemimpin yang menggunakan pendekatan persuasif sehingga tercipta kerjasama, tumbuhnya loyalitas dan partisipasi. Yang ketiga, kepemimpinan delegatif adalah gaya kepemimpinan yang memberikan wewenang kepada bawahan dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini juga ada tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe otokratik. Tipe ini bersifat kekuasaan mutlak sehingga pada setiap pengambilan keputusan ditentukan sendiri tanpa adanya konsultasi dengan orang lain. Yang kedua, tipe kendali bebas atau masa bodoh. Kebalikan dari tipe pemimpinan otokratik ada pemimpin dengan tipe masa bodoh. Pimpinan dengan tipe ini biasanya bersifat pasif dan kurang bertanggung jawab. Yang ketiga, tipe paternalistik. Pimpinan dengan lipatan paternalistik ditunjukkan dengan perannya sebagai bapak yang memberikan perlindungan. Pimpinan tersebut menjadi tempat bertanya, memperoleh petunjuk, selalu memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan bawahannya. Yang keempat, tipe karismatik. Karakter seorang pemimpin yang karismatik letak pada daya tariknya yang memikat, sehingga banyak pengikutnya. Yang kelima, tipe militeristik. Yang dimaksud bukan pimpinan organisasi militer, tetapi gaya kepemimpinan yang bersifat militer. Nah, yang keenam, tipe pseudo-demokratik. Pimpinan hanya membuat selubung demokrasi untuk mendapatkan kemenangan tertentu. Pimpinan tampaknya saja bersikap demokratis, tetapi sebenarnya bersikap demokratis. Nah, yang terakhir, kesimpulan. Model gaya kepemimpinan dalam organisasi yaitu gaya otoratik, kendali bebas, paternalistik, karismatik, militeristik, manipulatif atau semi-demokratif. Dan gaya demokratik, sedangkan gaya kepemimpinan situasional lebih kepada mengarahkan dan mendukung bawahan dengan memberikan petunjuk dengan emosional dan kesiapan bawahan dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi.